Selamat pagi adik-adik. Kita akan mengikuti kegiatan pramuka pada hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan pramuka, kita akan beribadah sejenak. Kita naikkan pujian kemurahan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak terkira dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai kegiatan pramuka kami. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat bagi kami sehingga kami bisa mengikuti dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 dari ayat 49 sampai dengan ayat ke-57. Ingatlah firman yang kukatakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang kepada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu, firman Tuhan. Akan membacakan renungannya untuk kita. Janji dan kesetiaan Tuhan. Siapapun bisa sanggup membuat janji, tetapi tidak setiap orang bisa setia pada janjinya. Bahkan jika hari ini kita bisa setia pada satu janji, besok belum tentu kita setia pada janji yang lain. Karena itu kesetiaan manusia tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Halangan untuk menepati janji bisa datang dari dalam diri kita ataupun dari luar. Namun Tuhan tidak demikian. Dia setia dan sanggup menepati janji-janjinya. Marilah kita belajar dari pemazmur.
Sebesar apapun masalah dan tekanan yang menghempitnya, sekeras apapun usaha manusia untuk menjatuhkannya, ia hanya berpegang pada janji dan ketetapan. Allah yang ia tahu dan yakini tidak akan pernah berubah sebab Allah setia pada janjinya. Itulah yang menjadi kekuatan dan memberinya sukacita. Respon seperti itulah yang membuat hidup kita berlimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami baca dan renungan pada hari ini. Tanpa Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan janji-janji, terutama di dalam Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus terangi hati pikiran kami, sehingga kami bisa menepati janji kepada orang-orang lain, terutama kepada Engkau ya Tuhan. Lakukanlah Bapa, kami menjadi pelaku-pelaku firman yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Siap, gerak, salam pramuka, salam. Shalom, selamat pagi adik-adik pramuka, penggalang dan penegak. Berjumpa kembali bersama kami kakak pembina Sekolah Kristen Galang Kudus Medan dalam pertemuan pramuka kita di bulan ini, di bulan April. Apa kabar kalian semuanya? Kami harap kabar kalian tetap sehat di masa pandemi virus corona ini. Baik, untuk materi kita pada hari ini itu tentang dasar dharma. Mungkin di pertemuan sebelumnya atau di jenjang sebelumnya sudah mempelajari tentang dasar dharma, apa itu dasar dharma, apa isinya, dan apa tujuannya dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam dan lebih luas lagi tentang dasar dharma pramuka, fungsinya dan maknanya untuk kehidupan sehari-hari. Untuk selengkapnya penjelasannya saksikan di video berikut ini bersama Kak Siho. Halo adik-adik pramuka, penggalang, dan pramuka penegak. Hari ini kita akan membahas tentang materi dasar dharma pramuka. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Eben tadi, bahwasannya kalian pasti sudah pernah membahas tentang dasar dharma pramuka di tingkat sebelumnya ataupun di materi sebelumnya. Jadi pada hari ini kita akan mendalami lagi, menggali lagi apa sih pengertian dasar dharma ini. Kenapa setiap anggota pramuka wajib mengetahui isi dari dasar dharma ini. Jadi adik-adik pramuka, dasar dharma ini adalah berasal dari kata Sanskerta, dari dua suku kata yang berarti dasa dharma. Jadi dasa itu artinya di dalam bahasa Indonesia berarti 10 dan dharma adalah kewajiban. Jadi kalau kita artikan 10 kewajiban yang harus dimiliki atau diaplikasikan oleh setiap anggota pramuka di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi apa saja isi dari dasar dharma ini? Kita saksikan video berikut. Oke, baik adik-adik pramuka, penggalang dan penegak. Sekarang kita akan menyebutkan isi daripada dasar dharma pramuka. Tuh. Kami kakak pembina akan menyebutkannya di sini dan adik-adik semuanya mengikutinya dari rumah. Kita akan mengucapkan isi dasar dharma pramuka. Dasar dharma pramuka. Pramuka itu 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria.
4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, adik-adik pramuka penggalang dan pramuka penegak, sekarang kita akan mengerjakan sebuah latihan. Tujuan kita mengerjakan latihan ini supaya kita lebih mudah atau lebih cepat menghafal atau memahami apa isi dari dasar dharma ini. Jadi tugas kalian di rumah adalah membuat isi dari dasar dharma ini, mengubahnya menjadi huruf di dalam sandi Morse. Masih ingat kan sandi Morse yang seperti apa? Oke, baiklah. Jadi penugasan ini, setiap kelas kita kan ada beberapa orang ya. Setiap kelas kita ada yang 32, ada yang 25 dan lain sebagainya. Jadi di sini kakak akan membatasi setiap orang untuk mengerjakan tugas ini. Jadi untuk nomor atau namanya yang berdasarkan huruf A dan sampai L itu mengerjakan dasar dharma nomor 1 hingga ke nomor 5. Sedangkan untuk namanya dari huruf M sampai Z itu mengerjakan dasar dharma dari dasar dharma ke-6 sampai dasar dharma ke-10. Jadi nanti kalian kerjakan, kalian tulis di dalam selembar kertas, kemudian kalian fotokan. Untuk contohnya seperti ini. Gampang bukan? Nanti setelah dikerjakan, setelah ditulis di dalam kertas itu, silakan nanti difoto itu untuk foto tugasnya. Nanti dikirimkan ke dalam Google Classroom. Nanti kami akan membuat forum tugasnya per kelas. Jadi isinya itu nanti yang dikirimkan ada 2. Satu itu pertama foto diri menggunakan seragam pramuka, foto diri sambil pegang kertas yang sudah kalian kerjakan sambil pegang seperti ini. Itu satu file. File yang satu lagi yaitu hasil pekerjaan kalian tersendiri. Misalnya letakkan tadi meja baru difotokan. Jadi ada 2. Satu untuk absensi, satu untuk latihannya. Nanti akan kami buat forum tugasnya di Classroom. Silahkan nanti mengerjakannya dan mengirimkannya ke dalam Classroom, karena dari situ nanti akan kami nilai untuk penilaian nilai pramuka di rapor. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, adik-adik pramuka, penggalang dan penegak. Kita akan bertemu kembali di bulan depan. Materi kita pada hari ini adalah tentang dasar dharma. Jadi dasar dharma ini tidak hanya ditulis di dalam buku, tetapi kita harus terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita sebagai anggota pramuka sejati. Tetap semangat, di rumah aja tetap ikuti protokol kesehatan, rajin belajar, dan jangan lupa berdoa. Tuhan menyertai kita semua. Baik, seluruhnya siap. Salam pramuka. Salam. Cheers.